Shalom, selamat pagi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini saya menyapa dan pagi ini mengajak para pendengar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dan juga Matius pasal yang kedua, ayat 9 dan 10. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Matius 2 ayat yang ke-9 sampai 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus, kiranya terang kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui apapun juga yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami. Urapan Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin. Para pendengar Blessing Morning yang terkasih, Allah seringkali memakai berbagai cara untuk berbicara kepada manusia. Melalui ciptaan-ciptaannya yang lain, Allah memberikan petunjuk dan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Ketika kita memasuki bulan Natal, ada satu tanda yang tidak asing lagi, yang sering disampaikan di dalam khotbah, yaitu tanda bintang yang bersinar terang. Tanda sederhana namun merupakan petunjuk bagi sesuatu yang agung yang akan hadir di dunia. Injil Matius mencatat tentang reaksi sekelompok orang yang memberi tanggapan serius atas tanda bintang itu. Mereka adalah orang-orang dari timur. Tradisi kekristenan kemudian menafsirkan mereka berasal dari Persia, Babilonia ataupun Arab. Ada juga yang mengaitkan mereka dengan kaum magi, yaitu para ahli perbintangan dan ahli filsafat. Bagi para ahli perbintangan, bentuk rasi bintang ataupun pancaran cahaya memiliki makna-makna tersendiri. Mereka membaca tanda bahwa ada peristiwa besar yang sedang terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka membaca bintang sebagai petunjuk, dan bintang di timur bukanlah kejadian yang biasa atau kejadian acak, melainkan sebuah penggenapan dari nubuat bahwa Mesias akan datang sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Orang-orang Majus memiliki kepekaan dan segera memberi tanggapan serius atas petunjuk ilahi tersebut. Kepekaan mereka juga diikuti dengan ketaatan untuk bertindak, melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mereka berani berkorban untuk berjalan sesuai dengan petunjuk tersebut. Dan pada akhirnya, orang-orang Majus bertemu dengan Sang Juru Selamat. Apa yang mereka peroleh adalah sebuah sukacita yang besar dan mereka pulang dengan begitu bahagia. Yerusalem yang sebenarnya sedang menantikan penghiburan bagi Israel atau kehadiran Mesias justru tidak peka dengan tanda yang diberikan. Orang-orang Yahudi pun lupa akan sebuah nubuatan yang besar tentang hadirnya seorang Mesias yang dijanjikan pada masa nabi-nabi di Perjanjian Lama. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu Sang Mesias lebih awal. Dan justru orang Majuslah yang jauh dari Betlehem
lebih dahulu memahami akan petunjuk, akan tanda kehadiran seorang Mesias. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Kepekaan dengan petunjuk Tuhan, ketaatan kepada petunjuk Tuhan, serta keberanian melangkah kepada jalan Tuhan. Tanda-tanda kecil dari Tuhan perlu kita perhatikan, karena itu bisa menjadi sebuah petunjuk penting dari Tuhan. Ketika kita ingin mengetahui kehendak dan rencana Tuhan, maka dibutuhkan sikap yang mau untuk membuka hati, serta memiliki kepekaan untuk membaca setiap tanda serta petunjuknya. Belajar dari para majus, kita pun diajak untuk peka terhadap firman Tuhan, peka terhadap dorongan Roh Kudus, serta peristiwa-peristiwa hidup yang menjadi bintang penuntun dari Tuhan. Bila Tuhan memberi tanda untuk mengubah sikap hidup kita, cara berpikir kita, atau berbagai tindakan kita, baik melalui firman yang kita dengar, melalui teguran dari teman, dari orang lain, atau petunjuk lain yang Tuhan berikan, mari kita akan menjadi orang yang peka dan menyikapi dengan penuh ketaatan, menjalankan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kepekaan dan ketaatan orang Majus mengantarkan mereka kepada sebuah sukacita besar, dan mereka pada akhirnya bertemu Sang Juru Selamat. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan, kepedulian, serta hikmat untuk memahami setiap petunjuk Tuhan bagi kehidupan kami. Dan dengan penuh ketaatan, kami juga mau mengikuti setiap petunjuk-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberi kekuatan, kemampuan kepada kami untuk memahami setiap petunjuk Tuhan, setiap apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan juga memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan anugerah. Kiranya turunlah atas kita sekalian berkat, kasih, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dan sempurna dari Allah Bapa, dari Allah Putra, dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.